lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit Grand Ballroom Hotel Dynasty, memantulkan ribuan pecahan cahaya ke seluruh ruangan yang dipenuhi kaum elit kota Jiangnan. Denting gelas sampanye beradu dengan tawa renyah para sosialita, menciptakan simfoni kemewahan yang memabukkan. Malam ini adalah pertunangan akbar antara tuan muda keluarga Wang dan nona besar keluarga Zhao. Sebuah penyatuan dua kekuatan ekonomi terbesar di kota ini. Di tengah lautan gaun malam sutra dan setelan jas buatan Italia, sesosok pemuda berdiri kaku di ambang pintu masuk. Penampilannya bagaikan noda tinta di atas kanvas putih bersih. Lin Wuya, kaos oblong putih yang dikenakannya sudah pudar warnanya, dipadukan dengan celana kargo lusuh dan sepasang sandal jepit yang alasnya mulai menipis. Namun, sorot matanya setenang permukaan danau kuno, tidak menyeratkan rasa minder sedikit pun, meski ratusan pasang mata kini menatapnya dengan jijik. "Hei, lihat itu! Bukankah itu anjing keluarga Lin yang hilang 5 tahun lalu?" bisik seorang tamu. Suaranya cukup keras untuk terdengar ke meja sebelah. "Lin Wuya, si sampah yang selamat saat keluarganya dibantai? Kupikir dia sudah mati membusuk di selokan." Berani sekali dia menampakkan wajah di pesta tuan muda Wang. Cemoohan itu berdengung seperti lalat. Lin Wuya tidak bergeming. Langkah kakinya tetap stabil, membelah kerumunan, menuju panggung pelaminan. Bukan untuk memberi selamat, melainkan menagih janji lama. Di atas panggung, Zhao Yuzhan, wanita yang menjadi bintang malam ini, menghentikan tawanya. Gaun merah menyala yang membalut tubuh rampingnya seolah membeku. Wajah cantiknya mengerut, bukan karena takut, melainkan karena rasa malu melihat masa lalunya muncul dalam bentuk pria gembel. "Berhenti di sana!" Zhao Yuzhan berteriak, suaranya melengking tajam. "Siapa yang mengizinkan pengemis masuk ke pestaku? Keamanan, seret sampah, ini keluar!" Dua penjaga bertubuh kekar segera bergerak menghadang. Namun, sebelum tangan kasar mereka menyentuh bahu pemuda itu, sebuah aura dingin yang tak kasat mata meledak. Kedua penjaga itu terpental mundur seolah menabrak dinding baja. Jatuh terjerembab dengan napas tersengal. Hening. Ruangan pesta yang gaduh seketika senyap. Lin Wuya menatap tajam ke arah mantan tunangannya itu. "Zhao Yuzhan, 5 tahun lalu, saat keluargaku dibantai, kau mengambil pusaka giok ibuku dengan janji akan melindunginya. Hari ini, aku datang mengambilnya kembali." Tawa meledak dari sisi panggung. Wang Tian, tunangan baru Yuyan, melangkah maju dengan gelas wine di tangan. Pria itu menatap Lin Wuya seperti melihat serangga. "Giok, kau datang jauh-jauh dengan pakaian gembel ini hanya untuk menagih barang rongsokan?" Wang Tian menyiramkan isi gelasnya ke lantai, tepat di depan kaki Lin Wuya. "Jilat ini sampai bersih, lalu merangkaklah keluar. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak mematahkan kakimu." Para tamu tertawa. Hinaan itu adalah hiburan terbaik malam ini. Tangan Lin Wuya terkepal perlahan. Di dunia militer perbatasan utara, kepalan tangan ini sanggup meruntuhkan benteng baja. Di dunia bawah tanah, nama Raja Hadis yang disandangnya cukup untuk membuat para jenderal negara adidaya berlutut gemetar. Membunuh simat-simat sombong ini semudah membalikkan telapak tangan. Namun, janjinya pada mendiang gurunya menahannya untuk tidak membuat sungai darah di hari pertama kepulangannya. "Kalian memilih jalan kematian," desis Lin Wuya. Pelan, udaranya mendingin drastis. "Bunuh dia, hajar sampai cacat," teriak Wang Tian, memberi perintah pada puluhan pengawal yang kini mengepung. Tepat saat kepalan tangan pertama hendak melayang, suara gemuruh mesin memecah ketegangan dari arah lobi utama. Bukan suara mobil biasa, melainkan deru konvoi mesin bertenaga tinggi. BRAK. Pintu utama ballroom didobrak terbuka. Puluhan pria berjas hitam dengan kacamata gelap berbaris masuk, membentuk lorong manusia yang rapi. Aura mereka mengintimidasi, membuat para pengawal keluarga Wang mundur ketakutan. Dari ujung lorong manusia itu, terdengar suara langkah kaki yang tegas. Tak, tak, tak. Suara hak tinggi stiletto menghantam lantai marmer dengan irama yang menakutkan. Seorang wanita muncul. Kecantikannya memukau namun mematikan. Mengenakan setelan blazer putih yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, wajahnya dingin, bagai es abadi di puncak Himalaya.
Qin Leng, Ko Group Qin, wanita terkaya di Asia, sang ratu bisnis yang ditakuti semua konglomerat. Wang Tian terbelalak. Gelas di tangannya jatuh pecah. Presiden Qin, kehormatan apa yang membuat Anda datang ke pesta kecil kami? Wanita itu bahkan tidak melirik Wang Tian. Matanya yang tajam menyapu ruangan dan berhenti tepat pada sosok lusuh di tengah kepungan. Wajah dingin sang ratu bisnis seketika retak, digantikan oleh gurat kerinduan dan kemarahan yang meluap. Siapa? Suara Qin Leng bergetar, namun terdengar ke seluruh penjuru ruangan, melalui mikrofon yang entah kapan dirampas asistennya. Siapa yang berani menghina adikku? Satu kalimat itu menghantam ruangan, bagaikan petir di siang bolong. Adik? Presiden Qin yang legendaris? Itu memanggil gembel ini adik? Qin Leng berjalan cepat, mengabaikan tatapan syok ribuan orang, lalu berdiri tepat di depan Lin Wuya. Tangan halusnya yang biasa menandatangani kontrak bernilai triliunan, kini terulur, membersihkan debu imajiner di bahu kaos lusuh pemuda itu. Adik kecil, bisiknya lembut, matanya berkaca-kaca. Maafkan kakak pertama terlambat menjemputmu. Siapa yang membuatmu menderita seperti ini? Katakan, biar kakak ratakan keluarganya dengan tanah malam ini juga. Lin Wuya, sang dewa perang yang ditakuti dunia, hanya bisa tersenyum canggung. Di hadapan kakaknya, aura membunuhnya lenyap tak berbekas. Kakak pertama, aku, Qin Leng berbalik. Wajah lembutnya sirna, berganti topeng iblis wanita yang siap menerkam. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Zhao Yuyan yang pucat pasi. Mulai detik ini, Grup Qin memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Zhao dan keluarga Wang. Dan jika ada satu helai rambut adikku yang jatuh, Qin Leng menatap tajam ke sekeliling. Suaranya dingin menusuk tulang. Aku akan pastikan kalian semua menjadi pengemis di jalanan besok pagi. Suasana di dalam kabin Rolls-Royce Phantom, edisi terbatas itu, hening dan sejuk. Kontras dengan kegemparan yang baru saja ditinggalkan di Hotel Dynasty. Jok kulit beraroma lavender menyambut tubuh lelah Lin Wuya. Di sebelahnya, Qin Leng tidak henti-hentinya menatap wajah adiknya, seolah takut pemuda itu akan menghilang lagi jika ia berkedip. Kau kurus sekali, gumam Qin Leng, jarinya menyusuri lengan Lin Wuya yang terbalut kaos murah. Apa kau makan dengan benar selama 5 tahun ini? Lihat kulitmu, kasar sekali. Apa kau bekerja jadi kuli bangunan? Atau tukang angkut di pelabuhan? Lin Wuya menahan napas. Kuli bangunan? Tubuhnya ini ditempa oleh latihan neraka di lembah kematian. Kulitnya yang kasar adalah hasil dari ribuan pertarungan hidup dan mati. Kebal peluru kaliber kecil dan goresan pedang. Tapi bagaimana mungkin ia menjelaskan itu pada kakak sulungnya yang protektif ini? Kakak, aku baik-baik saja. Sebenarnya aku, Ses, jangan membela diri, potong Qin Leng, tegas, namun penuh kasih sayang. Wanita yang bisa membuat bursa saham anjlok hanya dengan satu kali batuk itu, kini sibuk membuka tas Hermesnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam pekat, dengan ukiran naga emas di pinggirnya. Ambil ini. Lin Wuya menatap kartu itu. Supreme Black Card, limit tak terbatas. Hanya ada 10 orang di dunia yang memilikinya. Ironisnya, bank yang menerbitkan kartu itu adalah salah satu anak perusahaan rahasia milik Lin Wuya sendiri di Swiss. Kak, aku punya uang. Sungguh. Tolak Lin Wuya halus. Tabunganku cukup untuk membeli 10 kota seperti Jiangnan. Qin Leng tertawa kecil. Tawa yang terdengar sedih. Ia mengusap kepala adiknya, seperti mengusap kepala anak anjing yang tersesat. Dasar pembual kecil, kakak tahu, kau ingin terlihat tegar. Laki-laki memang punya harga diri. Tapi di depan kakak, kau tidak perlu berpura-pura kaya. Pakai saja untuk beli baju yang layak, makan enak, dan, carilah apartemen yang bagus, jika kau tidak mau tinggal di mansion kakak. Pemuda itu menghela napas pasrah. Di mata Qin Leng, ia hanyalah Lin Wuya, bocah ingusan berumur 23 tahun yang rapuh. Bukan Hades sang penguasa dunia bawah. Menjelaskan kebenaran hanya akan dianggap bualan gila atau halusinasi akibat kemiskinan. Terima kasih, Kak. Akhirnya Lin Wuya menerima kartu itu, menyelipkannya ke saku celana kargonya yang bolong. Mobil mewah itu meluncur membelah malam, menuju kawasan Dragon Hill, area paling eksklusif di kota. Mansion milik Qin Leng berdiri megah di puncak bukit,
dikelilingi tembok tinggi dan sistem keamanan canggih. Malam semakin larut, setelah sesi interogasi penuh air mata dan makan malam mewah yang dipaksakan masuk ke perut Lin Wuya, Qin Leng akhirnya masuk ke kamarnya untuk mengurus tumpukan dokumen perusahaan. Lin Wuya diberikan kamar tamu yang luasnya 3 kali lipat rumah lamanya. Namun, alih-alih tidur di kasur empuk berlapis sutra, pemuda itu duduk bersila di lantai balkon yang dingin, matanya terpejam, mengatur napas. Energinya perlahan menyatu dengan angin malam. Tiba-tiba, kelopak matanya terbuka. Sorot mata hangat adiknya yang tadi ia lihat kini sirna, digantikan oleh tatapan predator puncak. 3 orang. Bisiknya pada kegelapan. Sektor utara. Jantung detak 80 per menit. Pembunuh amatir. Dari balik pepohonan di luar pagar mansion, 3 bayangan bergerak cepat dan senyap. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, memegang pisau belati yang sudah dilumuri racun neurotoksin. Target mereka jelas, Qiu Qinleng yang sedang lengah di kamarnya. Saingan bisnis Qin Leng rupanya sudah tidak sabar, ingin menyingkirkan sang ratu bisnis. Para pembunuh itu melompati pagar setinggi 3 meter dengan mudah, mendarat tanpa suara di rumput. Mereka menyeringai di balik masker. Keamanan mansion ini terlalu mudah ditembus. Namun, seringai itu beku seketika. Di hadapan mereka, berdiri seorang pemuda berkaos oblong putih, sedang menyandarkan punggung di tiang teras sambil memutar-muter sekeping koin logam di jari-jarinya. "Malam yang indah untuk mati, bukan?" tanya Lin Wuya. Datar. Ketiga pembunuh itu terkejut, namun segera meremehkan. "Bocah, ingusan, bunuh dia dulu, supaya tidak berisik," desis pemimpin mereka. Satu pembunuh melesat maju. Belatinya mengarah tepat ke leher Lin Wuya. Gerakannya cepat. Standar pasukan khusus. Bagi orang awam, gerakan itu tak terlihat. Tapi bagi dewa perang, gerakan itu selambat siput. Tring. Hanya terdengar denting logam yang sangat pelan. Lin Wuya menjentikan koin di jarinya. Kepingan logam itu melesat membelah udara, menembus leher pembunuh pertama, berputar di udara, lalu menembus dahi pembunuh kedua, sebelum akhirnya menancap di dada pembunuh ketiga. 3 nyawa melayang dalam waktu kurang dari 1 detik. Tidak ada jeritan, tidak ada darah yang muncrat berlebihan. Ketiga tubuh itu ambruk serentak ke tanah, bagai boneka yang tali kekangnya diputus. Lin Wuya melangkah mendekat, mencabut koin itu dari dada mayat terakhir, lalu mengelapnya dengan ujung kaos. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah ia baru saja menepuk nyamuk, bukan mencabut nyawa manusia. Membersihkan sampah di rumah kakak ternyata cukup merepotkan, gumamnya. Ia mengeluarkan ponsel jadul dari sakunya, mengetik pesan singkat. "Bersihkan halaman belakang, Mansion Qin. Jangan sampai ada noda darah setitik pun, dalam 5 menit." Sesaat kemudian, bayangan-bayangan hitam lain muncul dari kegelapan pasukan bayangan pribadi Lin Wuya. Mereka mengangkut miat-miat itu tanpa suara, menyemprotkan cairan kimia penghilang jejak darah, dan menghilang kembali secepat angin. Halaman kembali bersih dan sunyi. Pintu balkon kamar Qin Leng terbuka. Wanita cantik itu keluar mengenakan piyama sutra, memegang secangkir teh herbal. Ia menengok ke bawah, melihat Lin Wuya sedang berdiri sendirian di taman sambil menatap bulan. "Adik kecil, sedang apa di luar? Udara malam tidak baik untuk tubuhmu yang lemah itu. Masuklah," seru Qin Leng dari atas, nada suaranya penuh kekhawatiran. Lin Wuya mendongak. Senyum polos dan lugu kembali terpasang di wajahnya, menyembunyikan sisi iblis yang baru saja keluar. "Hanya mencari angin, Kak. Langit malam ini sangat bersih," jawabnya riang. Qin Leng menggelengkan kepala sambil tersenyum geli. "Anak bodoh, cepat tidur. Besok kakak akan mengajakmu belanja baju baru." Pintu balkon tertutup kembali. Lin Wuya masih berdiri di sana, menatap bulan yang bersinar pucat. Di balik senyum polosnya, sebuah sumpah terukir di dalam hati. "Siapapun yang berniat menyentuh kakak-kakakku, mereka harus melewati mayatku atau lebih tepatnya, menjadi mayat di kakiku." Aroma disinfektan yang menyengat langsung menyergap indera penciuman. Begitu pintu otomatis Rumah Sakit Pusat Jiangnan terbuka. Tempat ini bukan sekadar rumah sakit, melainkan benteng medis bagi kaum elit. Lantai marmernya lebih bersih daripada piring makan rakyat jelata.
dan para perawat berjalan dengan keanggunan pramugari kelas 1. Lin Wuya melangkah di belakang Chin Leng. Kakak sulungnya itu memijat pelipis kanannya yang berdenyut hebat. Migrain akibat stres mengurus akuisisi perusahaan asing, rupanya mulai menagih bayaran pada tubuhnya. Maafkan kakak Uya, seharusnya kita makan siang enak, tapi kepala ini rasanya mau pecah. Keluh Chin Leng pelan. Wajah cantiknya sedikit pucat. Tidak apa-apa kak, kesehatanmu lebih penting, jawab Lin Wuya tenang. Tangan kanannya diam-diam mengepal di saku celana. Sebenarnya, satu sentuhan jari beraliran energi murni darinya bisa melenyapkan sakit kepala itu dalam sekejap. Namun, melakukan hal gaib seperti itu di depan umum hanya akan memancing curiga. Biarlah dokter biasa yang menangani. Mereka tiba di lantai VIP. Suasana di sana tegang. Sekelompok dokter berjas putih sedang berkerumun di depan kamar VVIP 1. Wajah mereka panik. Minggir, jangan halangi jalan. Seorang dokter pria paruh baya dengan name tag, kepala Dr. Jong mendorong bahu Lin Wuya dengan kasar hingga pemuda itu terhuyung menabrak dinding. Dr. Jong sedang terburu-buru. Keringat dingin membasahi dahinya. Di dalam kamar, alat monitor jantung berbunyi nyaring dan tidak beraturan. Beep, 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 beep. Seorang kakek tua terbaring kejang-kejang di ranjang pasien. Itu Tuan Besar Li, pensiunan jenderal yang sangat dihormati. Jika orang ini mati di meja operasi, reputasi rumah sakit pusat akan hancur lebur. Siapkan defibrilator. Cepat, jantungnya gagal fungsi. Teriak Dr. Jong panik. Tangan gemetarnya memegang alat pacu jantung. Lin Wuya menyipitkan mata. Pandangan tajamnya menembus kulit dan daging, melihat aliran darah di tubuh kakek itu. Jangan gunakan listrik. Suara Lin Wuya terdengar datar namun tegas. Memotong kepanikan ruangan, itu bukan serangan jantung biasa. Ada penyumbatan qi di meridian paru-parunya. Jika kau setrum, pembuluh darahnya akan pecah. Dia akan mati seketika. Dr. Jong berbalik, matanya melotot marah. Siapa kau? Berani-beraninya orang luar sepertimu mengajari lulusan Harvard? Keluar? Adikku benar. Chin Leng maju membela. Meski kepalanya sakit, dia hanya memberi saran. Saran dari bocah gembel? Dr. Jong mencibir sinis, lalu kembali menempelkan alat pacu jantung ke dada pasien. Lihat dan belajarlah. Dasar orang bodoh yeder. Tubuh Tuan Besar Li tersentak hebat, namun alih-alih membaik. Monitor justru menampilkan garis lurus panjang. TT Kato 11 kita, hening. Jantung pasien berhenti total. Wajah Dr. Jong memucat seputih kertas. Tidak mungkin. Alatnya rusak. Ini pasti salah alatnya. Kepanikan melanda ruangan. Para perawat menangis. Karir Dr. Jong tamat. Tiba-tiba, suara deru baling-baling memekakan telinga terdengar dari arah jendela besar. Angin kencang menerpa kaca. Sebuah helikopter medis berwarna putih dengan lambang palang merah emas mendarat darurat di helipad tepat di luar jendela lantai itu. Pintu helikopter terbuka. Seorang wanita muda melompat turun dengan gerakan seringan kapas. Jubah putih kedokteran berkibar dramatis di belakang punggungnya. Wajahnya cantik namun dingin, memancarkan aura otoritas yang membuat siapapun tunduk. Sucing, dokter ilahi. Wanita yang konon bisa merebut nyawa dari tangan malaikat maut. Pintu kamar VVIP didobrak. Sucing masuk bagaikan badai. Tanpa bertanya, tangannya melayang menampar pipi Dr. Jong dengan keras. Plak! Dasar tolol! Menggunakan listrik pada pasien penderita yin lemah? Kau mau membunuhnya, Hardik, Sucing. Suaranya merdu tapi tajam, seperti pisau bedah. Dr. Jong memegangi pipinya. Gemetar. Dr. Su, dokter ilahi, tolong, saya, Sucing, mengabaikannya. Ia segera memeriksa pasien. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Sial. Jantungnya sudah berhenti 2 menit. Kerusakannya terlalu parah. Wanita itu mengeluarkan satu set jarum perak dari balik jubahnya. Gerakan tangannya secepat kilat menusukkan jarum ke titik-titik vital. Namun, garis di monitor tetap lurus. Wajah Sucing berubah putus asa. Bahkan keahliannya pun punya batas. Maafkan saya.
Sepertinya terlambat, bisik Su Qing lirih. Di sudut ruangan, Lin Wuya menghela napas pelan. Merepotkan sekali. Memanfaatkan momen saat semua orang tertunduk sedih, jari telunjuk Lin Wuya menjentikkan sebuah jarum udara tak kasat mata. Energi murni melesat dari ujung jarinya, menembus dada pasien, langsung menghantam titik sumbatan yang terlewatkan oleh Su Qing Du. Jantung Tuan Besar Li berdetak 1 kali. Keras. Lalu 2 kali. Bip, bip, bip. Monitor kembali berirama stabil. Tuan Besar Li menarik napas panjang. Matanya terbuka perlahan. Su Qing terlonjak kaget. Bagaimana bisa? Aku sudah menyerah. Tapi jarumku bereaksi sendiri. Para dokter lain bersorak kagum. Luar biasa, Dokter Su benar-benar dewa. Dia menghidupkan orang mati? Su Qing bingung. Ia tahu persis, itu bukan kemampuannya. Matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari jawaban, hingga pandangannya bertabrakan dengan sepasang mata tenang, milik pemuda berkaos oblong di sudut. Pemuda itu tersenyum tipis, lalu mengedipkan sebelah mata. Jantung Su Qing berdesir. Ingatan masa kecil menyeruak. Hanya satu orang yang punya tatapan menyebalkan, namun menenangkan seperti itu. Adik, mengabaikan pasien yang baru sadar dan pujian para kolega, Su Qing berlari melintasi ruangan. Ia menerjang memeluk Lin Wuya, begitu erat hingga pemuda itu hampir terjengkang. Adik nakal, kau masih hidup. Kau benar-benar kembali, teriak Su Qing histeris. Air mata membasahi jubah dokter mahalnya. Wibawa dokter ilahi yang dingin runtuh seketika, berganti menjadi kakak perempuan yang cengeng. Dokter Jong yang masih memegangi pipi bengkaknya melongo. Adik? Gembel itu adik Dokter Su? Su Qing melepaskan pelukan, lalu menatap tajam ke arah Dokter Jong. Siapa yang kau panggil gembel? Dia adalah adik kesayanganku. Kalau dia mau, dia bisa membeli rumah sakit ini dan memecatmu sekarang juga. Lin Wuya hanya bisa pasrah saat pipinya dicubiti oleh kakak ketiganya di depan umum. Cahaya matahari sore, kota Jiangnan, terasa menyengat di pelataran Hotel Ritz-Carlton. Ratusan remaja putri berdesakan memegang poster, berteriak histeris, dan memblokir pintu masuk utama. Kamera-kamera wartawan hiburan berkilatan seperti lampu strobo, siap menangkap setiap gerakan sekecil apapun. Hari ini adalah konferensi pers peluncuran film terbaru Ye Qingwu, sang ratu layar perak bintang Asia yang sedang naik daun. Di pinggir kerumunan gila itu, Lin Wuya berdiri bersandar pada tiang lampu jalan. Ia mengenakan topi baseball lusuh yang menutupi separuh wajahnya, mencoba menyembunyikan diri. Kakak ketiga dan kakak pertama memaksanya datang ke sini untuk memberi kejutan pada kakak keempat. Kenapa harus di tempat seramai ini? Gerutu Lin Wuya. Ia lebih suka menghadapi satu batalion pasukan musuh daripada berhadapan dengan gerombolan fans fanatik. Hei, kau yang pakai topi jelek. Seorang kepala keamanan bertubuh besar dengan seragam ketat menghampiri Lin Wuya. Wajahnya garang, tangannya menggenggam tongkat pentungan. Sedang apa kau celingukan di sini? Mencurigakan sekali, bentak petugas itu. Kau pasti salah satu penguntit yang mau memotret rok Nona Ye, kan? Beberapa fans di dekat situ langsung menoleh. Bisik-bisik kebencian mulai terdengar. Ih, lihat penampilannya. Kumuh banget, dasar mesum. Usir dia. Jangan sampai dia menyentuh Dewi Ye kita. Lin Wuya mengangkat tangan, mencoba menjelaskan. Aku menunggu seseorang. Keluargaku. Keluarga. Jangan mimpi. Petugas keamanan itu tertawa mengejek. Ia mencengkeram kerah baju Lin Wuya, hendak menyeretnya pergi. Orang sepertimu tidak pantas menginjak karpet merah ini. Pergi ke tong sampah sana. Kerumunan bersorak mendukung tindakan kasar itu. Beberapa bahkan melempar botol air mineral kosong ke arah Lin Wuya, tepat saat kesabaran Lin Wuya menipis, dan ia mempertimbangkan untuk mematahkan pergelangan tangan si petugas. Pintu kaca hotel terbuka lebar. Cahaya blitz kamera meledak serentak, membutakan mata. Ye Qingwu melangkah keluar. Kecantikannya tidak manusiawi. Gaun malam berwarna biru safir membalut tubuhnya, berkilauan diterpa cahaya matahari. Rambut hitamnya tergerai indah, wajahnya dipoles makeup sempurna. Senyum profesional terukir di bibirnya, melambaikan tangan pada penggemar yang menjerit histeris. Namun, di balik kacamata hitam yang terselip di rambutnya, mata tajam Ye Qingwu
menangkap keributan di sudut pelataran. Ia melihat seorang petugas keamanan sedang menarik kerah baju seorang pemuda kurus. Langkah Ye Qingwu terhenti. Senyum profesionalnya lenyap. Ia mengenali punggung itu. Punggung yang dulu sering menggendongnya saat mereka dihukum guru di panti asuhan gunung. Punggung yang selalu melindunginya dari anjing liar. Tanpa mempedulikan protokol, Ye Qingwu menepis tangan manajernya. Ia mengangkat gaun mahalnya tinggi-tinggi, lalu berlari kencang menggunakan sepatu hak tinggi 12 cm, menembus barisan pengawal. "Nona Ye, tunggu, bahaya!" teriak manajernya panik. Para wartawan bingung. Kamera berputar mengikuti arah lari sang bintang. "Lepaskan dia!" teriak Ye Qingwu. Petugas keamanan yang sedang mencengkeram Lin Wuya terkejut melihat sang dewi berlari ke arahnya. Ia tersenyum bangga, mengira Ye Qingwu datang untuk berterima kasih karena telah menangkap penguntit. "Tenang Nona Ye, sampah ini sudah saya amang." Plak, bukan ucapan terima kasih yang didapat, melainkan tamparan keras dari tangan halus sang aktris. Petugas itu terhuyung mundur, memegangi pipinya yang merah. "Siapa yang memberimu izin menyentuh dia?" bentak Ye Qingwu, napasnya memburu. Wajah cantiknya merah padam karena marah. Seluruh pelataran hening. Fans berhenti berteriak. Wartawan lupa memotret. Ye Qingwu berbalik menghadap Lin Wuya. Kemarahan di wajahnya seketika luntur, berganti menjadi ekspresi manja yang membuat hati siapapun meleleh. "Adik kecil." Suaranya bergetar. Tanpa ragu, Ye Qingwu melompat memeluk leher Lin Wuya, melingkarkan kakinya di pinggang pemuda itu seperti koala. Persis seperti yang sering ia lakukan waktu kecil. "Hua, kau jahat. Kenapa baru datang sekarang?" "Aku rindu sekali." Ye Qingwu menangis merongrong. Di pelukan Lin Wuya, tidak peduli gaun ratusan jutanya terkena debu dari baju lusuh adiknya, tidak peduli riasannya luntur. Lin Wuya menapak-nepak punggung kakaknya canggung. Ribuan pasang mata kini menatapnya. Jika tatapan bisa membunuh, Lin Wuya sudah mati 10.000 kali karena rasa iri para pria di sana. "Kak, turunlah, banyak kamera," bisik Lin Wuya. "Beratmu naik ya?" Ye Qingwu melepaskan pelukan, memukul dada Lin Wuya pelan sambil cemberut lucu. "Dasar tidak peka, harusnya kau bilang aku makin cantik." Sang aktris kemudian berbalik, menghadap kerumunan wartawan yang masih melongo. Ia merangkul lengan Lin Wuya dengan bangga, meletakkan kepala di bahu pemuda itu. "Dengar baik-baik," seru Ye Qingwu lantang, menunjuk kamera-kamera yang kini menyala kembali. "Tulis ini di halaman depan besok. Pria ini adalah adikku. Satu-satunya pria yang boleh menyentuhku di dunia ini. Siapapun yang berani menghinanya, berarti menyatakan perang denganku dan seluruh fans klubku." Petugas keamanan yang tadi kasar kini berlutut gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri. Lin Wuya menghela napas panjang. "Baru 2 hari di kota ini, dan aku sudah menjadi musuh publik nomor 1. Tapi saat melihat senyum bahagia di wajah kakaknya, dewa perang itu hanya bisa tersenyum pasrah. Melindungi senyum itu adalah misi terberat, namun terindah baginya. Hujan deras mengguyur pelabuhan tua di pinggiran kota Jiangnan, menyamarkan bau amis darah yang mulai menggenang di aspal retak. Petir menyambar sesekali, menerangi tumpukan kontainer berkarat yang menjadi saksi bisu pembantaian malam ini. Di tengah kepungan puluhan pria bersenjata parang dan pistol rakitan, seorang wanita berdiri terengah-engah. Leng Yan, kakak 2. Tubuhnya yang ramping, terbalut pakaian tempur ketat, serba hitam, kini robek di beberapa bagian. Darah segar mengalir dari lengan kirinya, menetes bercampur air hujan. Wanita yang dikenal sebagai mawar berduri di dunia intelijen ini telah dijebak. Organisasi Black Snake yang ia selidiki ternyata sudah menyiapkan perangkap mematikan. "Menyerahlah, Nona Agen," kekeh pria bertato ular di leher, pemimpin penyergapan itu. Ia memainkan pisau belati dengan lidah menjulur menjijikan. "Informasimu bocor, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Malam ini, kau akan menjadi mainan kami sebelum kami kirim kepalamu ke markasmu." Leng Yan meludah, membuang darah dari mulutnya. Tatapannya tetap tajam, setajam jarum beracun yang tersembunyi di balik rambutnya.
Bermimpi saja. Aku akan membawa kalian semua ke neraka bersamaku. Namun, kakinya gemetar. Racun pelumpuh saraf yang ditembakkan musuh mulai bekerja. Pandangannya mengabur. Apakah ini akhirnya? Batinnya getir. Maafkan kakak Uya. Kakak tidak bisa melindungimu lagi. Saat pemimpin Black Snake memberi isyarat serang, dan puluhan senjata terarah padanya, waktu seolah berhenti. Bukan karena racun, melainkan karena suhu udara yang mendadak anjlok drastis. Tetesan hujan yang jatuh seakan membeku di udara. Dari atas tumpukan kontainer paling tinggi, sesosok bayangan hitam melompat turun. Jubah panjangnya berkibar ditiup angin badai. Wajahnya tertutup topeng perak bermotif iblis, menyeringai. Tidak ada suara pendaratan. Sosok itu menyentuh tanah seringan bulu. Namun gelombang kejut yang dihasilkannya melempar 5 preman terdepan hingga tulang rusuk mereka remuk seketika. "BRAK, si siapa kau?" teriak si pemimpin tato ular. Mundur selangkah, naluri pembunuhnya menjerit ketakutan. Aura yang dipancarkan sosok bertopeng ini bukan manusia. Ini aura kematian murni. Sosok bertopeng itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu jari. Detik berikutnya adalah seni pembantaian. Bayangan itu bergerak lebih cepat dari kilat. Tidak ada yang melihat kapan ia mencabut pedang, atau apakah ia menggunakan tangan kosong. Yang terlihat hanya sabetan cahaya perak yang membelah tirai hujan. Sret, sret, satu persatu. Anggota Black Snake roboh. Senjata api mereka terbelah 2. Begitu pula dengan keberanian mereka. Jeritan tertahan di tenggorokan. Darah muncrat. Namun anehnya tidak setitik pun mengenai jubah sosok itu. Leng Yan terbelalak. Sebagai agen elit, ia pernah melihat banyak pembunuh hebat. Tapi ini level yang berbeda. Gerakan itu efisien, tanpa emosi, dan begitu indah sekaligus mengerikan. Gaya bertarung itu. Batin Leng Yan tersentak. Mirip teknik kuno yang pernah diceritakan kakek guru. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, pelabuhan itu sunyi kembali. Hanya tersisa si pemimpin tato ular yang kini berlutut gemetar, celananya basah oleh air seni. Sosok bertopeng itu mencengkeram leher si pemimpin, mengangkat tubuh besarnya ke udara dengan satu tangan seolah mengangkat boneka kapas. "Siapa yang menyuruhmu?" Suara di balik topeng itu terdengar berat, terdistorsi secara elektronik, namun dinginnya menusuk tulang. "Kak keluarga, Wang? Tuan besar? Wang?" Racau preman itu tercekik. "Ampun, aku hanya Tara." Suara leher patah mengakhiri pengakuan itu. Sosok bertopeng melempar mayat itu ke laut. Ia lalu berbalik, menatap Leng Yan yang masih bersandar lemah di kontainer. Sang agen rahasia memegang pisau lipatnya erat-erat. "Waspada. Kau, kawan atau lawan?" tanya Leng Yan parau. Sosok itu terdiam sesaat. Di balik topeng iblis, mata Lin Wuya menatap kakaknya dengan lembut. Ia ingin sekali memeluk kakaknya dan mengobati lukanya. Tapi identitas Raja Dunia Bawah tidak boleh diketahui sekarang. Terlalu berbahaya. Tanpa kata, sosok itu melemparkan sebuah botol kecil berisi obat bubuk ke arah Leng Yan, lalu melesat pergi, menghilang, ditelan kegelapan malam, secepat ia datang. Leng Yan menangkap botol itu. Aromanya herbal kuno yang sangat langka. Saat ia menaburkannya ke luka di lengan, darah berhenti seketika dan rasa sakit lenyap. Wanita itu menatap ke arah menghilangnya sang penolong misterius. Hatinya berdesir aneh. Punggung lebar itu, cara berdiri yang tegak itu, mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia rindukan. "Adik," bisiknya ragu, lalu menggeleng. "Tidak mungkin. Adikku tidak mungkin sekejam itu." Kontras dengan kebrutalan di pelabuhan. Ruang makan Mansion Chin, di puncak bukit Dragon Hill, terasa hangat dan berlimpah cahaya. Meja panjang dari kayu mahoni berusia ratusan tahun itu penuh sesak dengan hidangan. Bebek packing, sup sirip hiu, imitasi legal, kualitas terbaik, lobster saus tiram, dan puluhan jenis dimsum. Ini bukan pesta kenegaraan, ini hanya makan malam keluarga untuk menyambut kepulangan Lin Wuya. Namun, bagi Lin Wuya, suasana ini jauh lebih mematikan daripada medan perang manapun. Buka mulutnya, adik kecil, rayu Ye Qingwu kakak keempat.
menyodorkan sendok berisi daging kepiting yang sudah dikupas rapi. Sang bintang film itu masih mengenakan gaun pestanya, menolak ganti baju karena ingin terlihat paling cantik. Belum sempat Lin Wuya membuka mulut, sebuah sumpit melayang menangkis sendok itu. Tang, jangan manjakan dia, Qingwu. Dia laki-laki, harus makan sendiri, tegur Su Qing kakak tiga, atau dokter dengan nada ketus. Tapi tangannya sendiri sibuk menumpuk potongan daging sapi wagyu ke piring Lin Wuya sampai membentuk gunung kecil. Makan daging ini, proteinnya bagus untuk memulihkan ototmu yang kurus itu. Kalian berdua berisik sekali. Qin Leng kakak pertama memijat pelipisnya dari ujung meja. Sebagai kepala keluarga, ia berusaha menjaga wibawa. Biarkan Wuya bernapas. Lihat, wajahnya sudah merah begitu. Lin Wuya hanya bisa tersenyum kaku. Piringnya sudah penuh sesak. Kanan-kiri dikapit wanita-wanita super yang di luar sana dipuja jutaan pria, tapi di sini bertingkah seperti anak TK yang berebut mainan. Kakak dua belum pulang, tanya Lin Wuya mengalihkan topik. Meski ia tahu persis di mana kakaknya itu berada. Dia sibuk dengan misi rahasianya, jawab Qin Leng sambil memotong steak dengan elegan. Jangan khawatir. Dia kucing bernyawa 9. Besok pagi, pasti sudah muncul minta sarapan. Tepat saat Lin Wuya hendak memasukkan suapan pertama, seorang pelayan tua masuk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, membawa sebuah kotak kayu hitam berukir naga merah. Nona besar, ada kiriman paket, kurirnya bilang, ini hadiah selamat datang untuk Tuan Muda Lin. Lapor pelayan itu takut-takut, suasana ruang makan mendadak hening. Suhu ruangan turun beberapa derajat. Qin Leng meletakkan pisau dan garpunya perlahan. Suara denting logam beradu piring terdengar nyaring. Buka. Pelayan itu membuka tutup kotak. Tidak ada bom, tidak ada kepala terpenggal. Di dalam kotak itu terbaring sebuah jam lonceng antik yang jarumnya menunjuk tepat ke angka 12 malam. Di sebelahnya ada sepucuk surat berwarna merah darah. Dalam tradisi China, memberikan jam songjong memiliki pelafalan yang sama dengan mengantar ke pemakaman. Itu adalah ancaman mati paling serius, hinaan yang tak termaafkan. Qin Leng mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu meremasnya hingga hancur. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemurkaan yang mengerikan. Urat-urat halus menyembul di tangannya. Keluarga Wang, desisnya. Suaranya bergetar menahan amarah. Mereka menulis, nikmati makan malam terakhirmu. Besok, kami akan menjemput anjing liar itu untuk dikubur bersama orang tuanya. Brok Ye Qingwu menggebrak meja hingga piring-piring melengket. Berani sekali bangsat-bangsat itu. Aku akan telepon semua media. Aku akan hancurkan reputasi mereka besok pagi. Su Qing sudah menggenggam pisau steknia dengan cara memegang pisau bedah. Matanya berkilat dingin. Aku tahu titik-titik vital manusia yang bisa mematikan tanpa meninggalkan jejak. Biar aku kunjungi rumah mereka malam ini. Ketiga kakak itu berdiri. Aura pembunuh mereka menguar. Mereka siap membakar kota demi melindungi adik kecil mereka. Namun, di tengah kemarahan itu, terdengar suara tawa kecil, sangat pelan, namun cukup untuk membuat ketiga kakaknya menoleh. Lin Wuya tertawa. Ia mengambil sepotong daging bebek dari piringnya, memakannya dengan santai, lalu menyeka mulutnya dengan serbet. Adik, kau takut sampai gila? Tanya Ye Qingwu khawatir. Lin Wuya menggeleng. Ia berdiri, berjalan mendekati kotak jam itu. Jari telunjuknya menyentuh kaca jam, lalu menekannya sedikit. Krak, kaca jam itu retak, lalu hancur menjadi debu halus. Pemuda itu berbalik menatap kakak-kakaknya. Senyum polos di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi tenang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ekspresi seorang raja yang melihat semut mencoba menggigit kakinya. Kakak-kakakku sayang, duduklah, lanjutkan makannya. Dagingnya akan dingin, ucap Lin Wuya lembut, namun nadanya mengandung perintah mutlak yang membuat kaki mereka lemas. Tapi surat itu, protes Qin Leng, itu hanya sampah. Potong Lin Wuya. Ia mengambil surat merah yang sudah remuk itu, lalu membakarnya dengan korek api yang entah dari mana ia dapatkan. Api memantul di bola matanya yang gelap. Mereka ingin menjemputku besok? Bagus.
Itu menghemat waktuku untuk mencari mereka. Lin Wuya berjalan ke jendela besar yang menghadap ke arah pusat kota, ke arah menara pencakar langit milik keluarga Wang yang berkelap-kelip di kejauhan. Biarkan mereka tidur nyenyak malam ini, bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri, karena besok, saat matahari terbit, nama keluarga Wang hanya akan tinggal sejarah di buku catatan sipil. Ketiga kakaknya terdiam, terpaku di kursi masing-masing. Untuk sesaat, mereka merasa asing. Adik kecil yang manja dan cengeng itu seolah lenyap, digantikan oleh punggung gunung raksasa yang siap menahan langit runtuh. Tanpa mereka sadari, di balik bayangan pilar ruangan, puluhan penjaga bayangan milik Lin Wuya sudah bersiaga, menunggu satu jentikan jari tuan mereka untuk mengubah malam menjadi lautan darah. Malam semakin larut di Mansion Qin. Namun ketegangan di ruang makan belum juga surut. Jam dinding antik berdetak konstan, seolah menghitung mundur sisa hidup seseorang. Tiba-tiba, pintu ruang makan terbanting terbuka. Angin malam yang dingin menyelinap masuk, membawa aroma dedaunan basah dan parfum mask yang tajam. Seorang wanita berambut ungu pendek melangkah masuk dengan langkah serampangan. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Jaket kulit penuh saku, celana kargo militer, dan sepatu boots berlumpur. Wajahnya cantik, namun liar, dengan bekas luka tipis di pipi kiri yang justru menambah pesonanya. Liu Yan, kakak Tim, sang ahli racun dan senjata biologis yang ditakuti di dunia bawah tanah internasional. Kalian makan enak tanpa menungguku? Jahat sekali, seru Liu Yan cemberut, melempar ransel beratnya ke sofa. Matanya langsung tertuju pada Lin Wuya yang duduk tenang di ujung meja. Adik kecil, Liu Yan berlari, hendak memeluk, namun langkahnya terhenti. Mendadak 3 meter dari meja makan, hidung mancungnya mengendus udara. Matanya menyipit tajam, pupil matanya mengecil, seperti ular yang mendeteksi mangsa. Tunggu, desisnya. Suara cerianya lenyap seketika. Jangan bergerak, jangan telan apapun. Semua orang di meja makan terdiam. Qin Leng mematung dengan gelas wine di tangan. Su Qing menurunkan garpunya perlahan. Mereka tahu insting Liu Yan tidak pernah salah. Jika wanita ini bilang bahaya, berarti malaikat maut sedang berdiri di belakang kursi mereka. Ada bau cyanide, aumen. Tidak, ini lebih kompleks, gumam Liu Yan. Mendekati meja dengan hati-hati. Ia mencelupkan jarinya yang mengenakan cincin perak khusus ke dalam gelas wine milik Ye Qingwu, kakak keempat. Cincin perak itu mendesis, lalu berubah warna menjadi hitam pekat dalam sekejap. Rakan Seven Steps Heartbreak, Liu Yan memucat. Kakinya lemas. Racun legendaris dari sekte Tang yang sudah punah. Siapapun yang meminumnya, jantungnya akan meleleh dalam 7 langkah. Prang! Gelas di tangan Ye Qingwu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Cairan merah anggur itu mendesis saat menyentuh karpet, mengeluarkan asap putih tipis. Aku baru saja meminumnya seteguk, bisik Ye Qingwu. Wajah sang bintang film yang biasanya merona, kini berubah menjadi abu-abu. Bibirnya membiru. Detik berikutnya, tubuh Ye Qingwu kejang hebat. Ia ambruk dari kursinya, jatuh ke lantai dengan mulut berbusa. "Qingwu!" teriak Qin Leng dan Su Qing histeris. Mereka berhamburan, mendekati adiknya. Su Qing, sang dokter ilahi, segera memeriksa denyut nadi. Lemah sekali, jantungnya berdetak tidak beraturan. "Liu Yan, mana penawarnya? Cepat!" Liu Yan membongkar isi tasnya dengan panik, melempar botol-botol kecil ke segala arah. Tangan sang ahli racun yang biasanya stabil, kini gemetar hebat. "Tidak ada. Aku tidak punya stok penawar untuk racun tingkat ini. Bahannya harus dicari di hutan Amazon. Butuh waktu 3 hari untuk meraciknya. 3 hari. Dia tidak punya waktu 3 menit." Bentak Su Qing. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mencoba menekan titik akupunktur untuk memperlambat penyebaran racun. Tapi sia-sia. Racun itu terlalu ganas. Ye Qingwu mulai terbatuk darah hitam. Pandangannya kosong, menatap langit-langit. "Kakak, dingin, sakit." Keputusasaan menyelimuti ruangan. Qin Leng memeluk tubuh adiknya erat-erat, meraung memanggil nama Tuhan, nama leluhur,
siapapun yang bisa menolong. Mereka memiliki kekuasaan, uang, dan koneksi tak terbatas. Tapi malam ini, mereka tidak berdaya melawan maut. Di tengah kekacauan itu, sebuah bayangan bergerak tenang, membelah kepanikan. Lin Wuya berlutut di samping Ye Qingwu. Wajahnya datar, tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang menakutkan. "Adik, minggir! Jangan sentuh darahnya! Itu beracun!" Peringat Liu Yan, Lin Wuya mengabaikannya tanpa ragu. Pemuda itu menggigit ujung jari telunjuknya sendiri hingga robek. Darah segar berwarna merah, cerah menetes keluar. Anehnya, darah itu tidak berbau amis besi, seperti darah manusia biasa, melainkan menyebarkan aroma harum samar, seperti bunga teratai yang mekar di puncak gunung bersalju. Buka mulutnya, perintah Lin Wuya pelan namun mutlak. Qin Leng tertegun, tapi aura otoritas adiknya membuatnya patuh tanpa sadar. Ia membuka rahang Ye Qingwu yang kaku. Lin Wuya meneteskan darahnya ke dalam mulut Ye Qingwu. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. "Apa yang kau lakukan?" "Darah tidak bisa," protes Su Qing. Ucapan sang dokter terhenti di tenggorokan. Keajaiban terjadi di depan mata mereka. Begitu darah Lin Wuya menyentuh lidah Ye Qingwu, warna biru di bibir sang bintang film perlahan memudar. Kejang tubuhnya berhenti. Napas yang tadinya tersendat, kini kembali teratur. Darah hitam yang dimuntahkan Ye Qingwu perlahan berubah menjadi merah segar kembali. 1 menit kemudian, mata indah Ye Qingwu terbuka perlahan. "Adik, kenapa wajahmu ada di depanku?" Ruangan hening total. Ketiga kakaknya menatap Lin Wuya seolah melihat hantu. "Bagaimana?" Su Qing meraba. Nadi Ye Qingwu normal, sempurna. Seolah racun mematikan itu tidak pernah ada. "Darahmu mengandung antibodi universal." "Tidak, ini lebih dari sekadar antibodi. Ini seperti eliksir kehidupan." Lin Wuya segera menyembunyikan jarinya yang terluka, memasang kembali topeng adik polos. Nya, ia tersenyum canggung, menggaruk kepala yang tidak gatal. "Ah, itu, dulu saat aku menggelandang di gunung, aku sering makan sembarang tanaman herbal karena kelaparan. Mungkin tubuhku jadi kebal racun karena itu. Resep kuno, orang desa bilang, darah orang yang sering makan herbal bisa jadi obat." Alasan yang tidak masuk akal, sangat bodoh. Seorang dokter, CO, dan ahli racun tidak mungkin tertipu semudah itu. Tapi melihat Ye Qingwu yang sudah bisa duduk dan memeluk Lin Wuya sambil menangis, mereka memilih untuk menelan kebohongan itu bulat-bulat. Liu Yan menatap tajam ke arah Lin Wuya. Sebagai ahli racun, dia tahu persis, tubuh yang bisa menetralkan 7 Steps Heartbreak bukan dibentuk dari makan sembarang tanaman, melainkan ditempa melalui ribuan kali percobaan, racun mematikan, dan latihan kultivasi tingkat dewa. "Siapa kau sebenarnya, adik kecil?" batin Liu Yan. Malam itu berakhir dengan tangis haru. Namun, di sudut mata Lin Wuya, kilatan merah menyala. Keluarga Wang tidak hanya menghina, mereka baru saja mencoba membunuh salah satu sisik naga terlarang miliknya. Vonis mati telah dijatuhkan. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit di ufuk timur, menyisakan semburat jingga pucat di langit kota Jiangnan. Burung-burung gereja mulai berkicau di dahan pohon mapel di halaman mansion Qin. Namun, kedamaian pagi itu hancur berkiping-heping saat Lin Wuya membuka pintu kamarnya. Rumah besar itu sunyi senyap, terlalu sunyi. Biasanya, jam segini Qin Leng sudah sibuk menelepon asistennya sambil minum kopi. Su Qing akan melakukan yoga di ruang tengah. Dan Ye Qingwu akan bernyanyi karis-karas di kamar mandi. Tapi hari ini, mansion itu kosong melompong. Tidak ada pelayan, tidak ada penjaga. Di atas meja ruang tengah, sebuah tablet menyala sendirian. Layarnya menampilkan video looping berulang. Lin Wuya mendekat. Langkah kakinya tidak bersuara. Ia menekan tombol play. Layar menampilkan sebuah gudang tua yang lembab dan gelap. Di tengah ruangan, 3 sosok wanita diikat pada tiang beton. Qin Leng, Su Qing, dan Liu Yan. Wajah mereka lebam. Pakaian mereka kotor. Mulut mereka disumbat kain. Di belakang mereka, Wang Tian tunangan yang ditampar di pesta berdiri sambil tertawa,
memegang cambuk kuda. Di sampingnya, Tuan Besar Wang duduk di kursi malas, merokok cerutu dengan santai. "Selamat pagi, Tuan Muda Lin." Suara Wang Tian terdengar cempreng dari speaker tablet. "Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Maaf kami meminjam kaceh kokokmu pagi-pagi sekali. Kami butuh hiburan." Dalam video itu, Wang Tian menjambak rambut Qin Leng, memaksa wajah sang CEO mendongak ke kamera. "Lihat wanita sombong ini. Kemarin dia mengancam akan menghancurkan keluargaku. Sekarang, dia gemetar seperti tikus." Wang Tian meludah ke wajah Qin Leng. Lin Wuya tidak berekspresi. Matanya menatap layar datar, seolah sedang menonton siaran berita cuaca yang membosankan. Namun, suhu di ruang tengah itu turun drastis, hingga embun beku mulai terbentuk di kaca jendela. "Kau punya waktu 1 jam, Lin Wuya," lanjut Tuan Besar Wang, mengembuskan asap rokoknya. "Datanglah ke gudang pelabuhan timur sendirian. Jika kau membawa polisi, atau terlambat 1 menit saja, aku akan mengirim potongan tubuh kakakmu satu persatu lewat pos kilat." Video berakhir, layar menjadi hitam, KRAK. Tablet di tangan Lin Wuya hancur berkeping-keping, meledak menjadi serpihan logam dan kaca yang berjatuhan ke lantai. Pemuda itu tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia berbalik perlahan, berjalan menuju lemari pakaiannya. Dibukanya sebuah koper tua yang tersimpan di bawah ranjang. Koper yang selama ini ia sembunyikan. Dari dalam koper, Lin Wuya mengeluarkan sebuah jubah hitam panjang dengan sulaman naga emas di punggungnya. Sebuah topeng besi bermotif wajah Usura Dewa Perang diletakkan di atas kasur. Ia mengenakan jubah itu. Aura adik kecil yang manis, lenyap, tak berbekas, digantikan oleh tekanan membunuh yang begitu pekat hingga udara di sekitarnya bergetar. Lin Wuya mengeluarkan sebuah ponsel satelit berwarna hitam pekat. Hanya ada satu tombol di sana. Tombol merah. Ia menekan tombol itu. 3 detik kemudian, suara berat seorang pria terdengar dari seberang. "Hormat kepada Raja. Kami menunggu perintah. Aktifkan kode naga merah." Suara Lin Wuya tenang, namun setiap suku katanya mengandung otoritas yang bisa meruntuhkan negara. Target: keluarga Wang dan seluruh sekutunya di Jiangnan. Waktu: sekarang. Siap laksanakan. "Berapa pasukan yang dibutuhkan, Raja?" Lin Wuya berjalan keluar mansion. Ia mendongak, menatap langit yang mulai mendung. "Semuanya," jawabnya dingin. "Kirim 100.000 pasukan naga. Tutup seluruh akses keluar masuk kota. Blokir sinyal komunikasi militer lokal. Langit kota Jiangnan hari ini akan berubah warna menjadi merah. Dimengerti?" Pasukan bergerak dalam 60 detik. Sambungan terputus. Lin Wuya berdiri di halaman depan mansion. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan jubah hitamnya. Di kejauhan, suara gemuruh mulai terdengar. Bukan suara petir, melainkan suara ribuan mesin helikopter tempur dan jet pribadi yang membelah langit. Datang dari segala penjuru cakrawala, menuju satu titik. Warga kota Jiangnan yang sedang berangkat kerja mendongak ke atas dengan bingung. Langit pagi mendadak gelap tertutup armada udara yang jumlahnya tak terhitung. Formasi tempur yang belum pernah dilihat dunia sejak Perang Besar terakhir. Di gudang pelabuhan timur, Wang Tian dan ayahnya masih tertawa-tawa, menikmati kemenangan semu mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur, dan kiamat sedang datang menjemput mereka dengan kecepatan supersonik. Lin Wuya memakai topeng asuranya. Mata di balik topeng itu bersinar merah darah. "Kakak, bertahanlah sebentar lagi," bisiknya pada angin. "Adik akan datang. Dan kali ini, adik tidak akan membiarkan siapapun hidup." Gudang tua di pelabuhan timur berbau karat dan keputusasaan. Sinar matahari pagi yang menembus celah atap seng bocor tidak mampu menghangatkan suasana dingin di dalam bangunan beton raksasa itu. Di tengah ruangan luas yang kosong, Qin Leng, Su Qing dan Liu Yan terikat pada pilar beton. Wajah-wajah cantik yang biasanya menghiasi sampul majalah bisnis dan mode itu kini lebam. Rambut acak-acakan dan mata sembab. Namun, sorot mata mereka tetap menyala penuh kebencian menatap para penculik. "Lepaskan kami, pengecut," desis Liu Yan, ludahnya bercampur darah. "Jika adikku datang, dia akan menguliti kalian hidup."
Wang Tian tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema memantul dinding gudang. Adikmu, si gembel itu, dia pasti sedang menangis di pojokan kamar sekarang. Atau mungkin sudah kabur ke luar negeri. Tuan Besar Wang membuang puntung cerutunya ke lantai, menginjaknya dengan sepatu kulit mahal. Cukup basa-basinya, waktu habis. Bunuh mereka satu persatu. Kirim videonya ke Lin Wuya sebagai kenang-kenangan. Para preman bayaran mencabut parang mereka. Kilatan logam tajam membuat ketiga kakak beradik itu memejamkan mata. Pasrah. Dalam hati, mereka hanya berdoa agar Lin Wuya selamat dan tidak datang ke tempat neraka ini. Namun, sebelum mata parang menyentuh kulit leher Chin Leng, duar pintu baja gudang setebal 10 cm meledak berkeping-keping. Gelombang ledakan yang dahsyat melempar para preman seperti daun kering ditiup badai. Debu beton beterbangan memenuhi ruangan, menciptakan kabut putih pekat yang menyesakkan napas. Dari balik kabut debu itu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Mematikan, tak, tak, tak. Sesosok bayangan muncul. Jubah hitam bersulam naga emas, berkibar megah. Ditiup angin ledakan. Topeng besi bermotif usura menutupi wajahnya. Hanya menyisakan sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah keluarga Wang. Si siapa kau? Wang Tian mundur ketakutan. Pistol di tangannya gemetar hebat. Mana Lin Wuya? Kenapa iblis yang datang? Sosok itu tidak menjawab. Ia terus melangkah maju. Aura membunuh yang dipancarkannya begitu pekat, hingga udara di sekitar gudang terasa berat. Seolah gravitasi meningkat 10 kali lipat. Para preman yang mencoba bangkit kembali jatuh berlutut, muntah darah karena tekanan organ dalam yang tak tertahankan. Bunuh dia, tembak, tembak semuanya. Jerit Tuan Besar Wang histeris. Ratusan peluru dimuntahkan dari senapan otomatis para penjaga Wang. Dor. Namun, peluru-peluru itu berhenti mendadak 1 meter di depan sosok berjubah. Seolah menabrak dinding tak kasat mata, proyektil logam itu jatuh berdenting ke lantai, tidak berguna. Sosok itu mengangkat tangan kanannya. Seketika, atap gudang bergetar hebat. Suara gemuruh mesin yang memekakan telinga terdengar dari angkasa. Bayangan raksasa menutupi sinar matahari yang masuk lewat atap bocor. Hancurkan. Suara itu terdengar bukan dari mulut sosok bertopeng, melainkan langsung bergema di dalam kepala setiap orang di sana. Atap gudang dikoyak paksa dari luar. Cahaya matahari menerobos masuk, memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung keluarga Wang berhenti berdetak. Langit di atas pelabuhan telah menghitam, bukan oleh awan, melainkan oleh ratusan helikopter tempur Apes dan Black Hawk yang melayang rendah dengan moncong senjata terarah ke bawah. Di sekeliling gudang, tembok beton jebol ditabrak tank baja. Ribuan tentara berseragam hitam lengkap dengan senjata laser taktis menyerbu masuk, mengepung keluarga Wang dalam hitungan detik. Wang Tian menjatuhkan pistolnya. Kakinya lemas seperti jeli. Apa ini? Kudeta militer, perang dunia. Di tengah kepungan pasukan elit itu, seorang jenderal berbintang 5 dengan dada penuh medali melangkah maju. Sang jenderal, yang wajahnya sering muncul di berita internasional sebagai panglima tertinggi pasukan naga, berlari kecil mendekati sosok bertopeng itu. Lalu, di hadapan mata keluarga Wang dan ketiga kakak yang ternganga, jenderal itu berlutut. Bukan hanya sang jenderal. Serentak, ribuan prajurit di dalam dan di luar gudang, bahkan pilot helikopter di udara, melakukan hormat militer tertinggi. Suara hentakan kaki mereka mengguncang bumi. Hormat kepada Dewa Perang, Raja Dunia Bawah. Pasukan naga siap menerima perintah. Teriakan ribuan prajurit itu menggelegar bagaikan petir, meruntuhkan sisa keberanian musuh. Sosok bertopeng itu membuka topeng besinya perlahan. Wajah tampan namun dingin terungkap di balik logam itu. Lin Wuya. Wuya? Bisik Chin Leng, suaranya tercekat. Air mata menetes di pipinya yang kotor. Adik kecil kami adalah Dewa Perang. Lin Wuya tidak menoleh ke arah kakaknya. Matanya tertuju pada Tuan Besar Wang yang kini bersujud mencium tanah, mengompol di celana mahalnya. Tuan Besar Wang, suara Lin Wuya tenang namun mengerikan.
Kau bilang ingin mengirim potongan tubuh kakakku lewat pos. Ide yang menarik. Bagaimana jika kita mulai dengan jarimu? Hari itu, Pelabuhan Timur menjadi saksi bisu, runtuhnya sebuah dinasti bisnis sombong. Tidak ada negosiasi. Tidak ada ampun. Langit Jiangnan benar-benar berubah merah. Bukan karena matahari senja, melainkan karena darah mereka yang berani menyentuh sisik terlarang sang naga. Asap sisa pertempuran masih mengepul tipis dari reruntuhan gudang. Namun suasana mencekam telah berganti dengan keheningan yang canggung. Keluarga Wang telah dibereskan. Pasukan naga sedang sibuk membersihkan lokasi, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal bagi media massa. Helikopter-helikopter tempur mulai kembali ke pangkalan, menyisakan langit biru yang cerah. Di tengah puing-puing, Lin Wuya berdiri membelakangi ketiga kakaknya. Jubah kebesarannya telah dilepas, menyisakan kemeja putih yang kini bernoda debu. Topeng asuranya tergeletak di tanah, menatap kosong ke langit. Punggung yang biasanya terlihat rapuh dan kurus itu, kini tampak begitu lebar dan kokoh di mata Qin Leng, Su Qing, dan Liu Yan, punggung seorang raja yang memikul beban dunia. Maafkan aku. Suara Lin Wuya memecah keheningan. Ia tidak berani berbalik. Aku membohongi kalian selama ini. Aku bukan adik manis yang kalian harapkan. Tangan ini sudah terlalu banyak berlumuran darah. Ketakutan terbesar Lin Wuya bukan menghadapi ribuan musuh, melainkan penolakan dari keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin wanita-wanita suci dan sukses ini mau menerima seorang pembunuh massal sebagai adik? Hening sejenak. Hanya suara angin laut yang bertiup. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkar di pinggangnya dari belakang. Hangat, lembut, dasar bodoh, Ishak Qin Leng membenamkan wajahnya di punggung adiknya. Siapa peduli kau dewa perang atau tukang sapu? Kau tetap Lin Wuya, adik kecil yang dulu merengek minta permen kapas. Su Qing ikut memeluk dari samping kiri, memeriksa luka gores di tangan adiknya dengan teliti. Dewa perang apanya? Lihat, kulitmu lecet sedikit saja, aku sudah panik. Bagi dunia kau mungkin raja neraka, tapi bagi kakak, kau tetap pasien bandel yang susah disuruh minum obat. Liu Yan melompat memeluk dari kanan, mengacak-acak rambut Lin Wuya hingga berantakan. Keren sekali, adikku punya pasukan sendiri. Hei, boleh tidak aku pinjam 1 tang buat belanja ke pasar besok? Biar orang-orang minggir. Lin Wuya tertegun. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Senyum tulus merekah di wajahnya. Senyum yang jarang sekali muncul sejak ia meninggalkan rumah 5 tahun lalu. Kalian tidak takut padaku? Takut? Qin Leng melepas pelukannya, lalu menjewer telinga Lin Wuya gemas. Yang harus ditakuti itu tagihan kartu kredit kakak keempatmu. Sekarang, ayo pulang. Baju ini kotor sekali. Kau harus mandi kembang 7 rupa. Tawa pecah di antara reruntuhan. Pasukan naga yang melihat dari kejauhan ikut tersenyum tipis. Raja mereka yang kejam dan tak tersentuh akhirnya menemukan rumahnya kembali. Malam harinya, Mansion Qin kembali ramai. Kali ini dengan penjagaan super ketat, bukan oleh satpam biasa, melainkan oleh pasukan khusus elit yang menyamar sebagai tukang kebun dan pelayan. Keempat kakak lainnya selebriti, pembunuh bayaran, dan lain-lain sudah berkumpul, mendengarkan cerita heroik itu dengan mata berbinar-binar. Lin Wuya duduk di tengah sofa, dipijat, disuapi anggur, dan dimanjakan bak kaisar sungguhan. Namun, saat suasana sedang hangat-hangatnya, ponsel satelit tua di saku celana Lin Wuya bergetar. Layar menyala merah, sebuah panggilan darurat terenkripsi tingkat tinggi. Lin Wuya melirik kakak kokoknya yang sedang tertawa bahagia. Ia menghela napas pelan, lalu diam-diam berjalan ke balkon, mengangkat telepon itu. Bicara, perintahnya dingin. Aura dewa perang kembali menyelimuti tubuhnya. Yang mulia, suara panik terdengar dari seberang samudra. Aliansi 5 negara barat baru saja meluncurkan armada tempur menuju perbatasan selatan. Mereka tahu Anda sedang pensiun di Jiangnan. Mereka ingin mengambil alih tahta dunia bawah. Lin Wuya menatap bulan purnama yang bersinar terang. Matanya menyipit berbahaya. Mereka pikir makan yang sedang tidur itu kucing rumahan. Lin Wuya menoleh ke dalam rumah, melihat senyum bahagia kakak-kakaknya. Ia bersumpah tidak akan membiarkan api perang menyentuh kedamaian ini lagi. Siapkan jet tempurku,
perintah Lin Wuya datar. Aku akan pergi ke perbatasan malam ini juga. Kita ajari mereka sopan santun sebelum sarapan besok pagi. Panggilan ditutup. Lin Wuya kembali masuk ke ruang tengah. Wajah dinginnya berganti topeng senyum manis. Siapa yang telepon adik? Tanya Ye Qingwu curiga. Hanya pesanan pizza, salah sambung. Jawab Lin Wuya santai sambil mengambil sepotong buah. Kisah sang dewa perang dan 7 kakak ratu belum berakhir. Ini baru permulaan, dan dunia harus bersiap menghadapi amukan sang naga yang melindungi sarangnya.